Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rian Trimansyah dengan NIM 1860402222113. Fakultas yang saya ambil yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Prodi yang saya ambil yaitu S1 Ekonomi Syariah. Saya berada di kelas ES1C semester 1 di kampus Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Angkatan tahun 2022-2023. Sebelumnya, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi UAS Filsafat Umum semester 1 dengan dosen pengampu Ibu Fitri Handayani, MPD. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas sedikit terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai filsafat umum. Langsung saja tanpa berbasa-basi, pertanyaan pertama, yaitu, menurut pendapatmu, apa perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu mengenai sesuatu? Berikan contoh dari penjelasanmu tersebut. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, perbedaan antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu mengenai sesuatu itu tergantung kepada kepribadian tiap individu. Misalnya, kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Untuk kepribadian introvert mengenai orang yang tahu akan sesuatu, itu mereka bersikap cenderung tenang. Si introvert ini akan berbicara apa yang dia ketahui bila orang lain menanyakan hal yang tidak diketahui orang lain tersebut, lalu si introvert yang mengetahuinya. Contohnya seperti ini. Kedua sahabat lah misalnya. Saat mengobrol dan bertemu di suatu tempat. Si introvert ini tahu akan kabar cuaca misalnya. Teman sahabatnya introvert ini, dia menanyakan, "Bro, hari ini cuacanya cerah ya?" Nah, langsung karena si introvert ini tahu, dia akan menjelaskan berita yang saya dengar dan saya baca tadi pagi. Hari ini memang cerah, tapi kemungkinan sore atau malam akan terjadi hujan. Nah, seperti itu. Jadi, saat si introvert ini mengetahui, tapi dia diam. Kalau orang lain bertanya, baru dia menjawab. Lalu, bila introvert ini tidak mengetahui akan sesuatu, bagaimana? Nah, kalau introvert ini tidak mengetahui sesuatu, dia cenderung akan mencari tahu hal tersebut sendiri. Seperti membrowsing, atau mencari di koran, atau lain sebagainya. Pokoknya dia itu mencari tahu terlebih dahulu dengan sendiri, dengan individu terlebih dahulu. Nah, setelah dia rasa kurang paham dan kurang puas akan hal yang dia rasa dia perlu ketahui, baru dia bertanya kepada orang lain. Misalnya ya seperti terkait biologi, khususnya untuk pencernaan. Nah, dia belajar sendiri sistem pencernaan itu bagaimana. Nah, ada yang dia kurang pahami seperti tentang usus-usus. Nah, setelah dia browsing-browsing dan kurang paham, baru dia bertanya kepada temannya. Seperti itulah. Jadi, saat dia tidak mengetahui sesuatu, introvert ini mencari terlebih dahulu sendiri, baru bertanya kepada orang lain. Bagaimana dengan ekstrovert? Nah, kalau ekstrovert dalam mengetahui sesuatu, dia cenderung langsung memberitahu kepada orang lain. Misalnya, saat si ekstrovert dan sahabatnya lagi berkumpul. Nah, si ekstrovert ini tahu akan kondisi cuaca hari ini. Nah, langsung dia beritahu tanpa orang lain yang bertanya terlebih dahulu. Seperti ini. "Hey bro, hari ini sepertinya cerah, tapi setelah saya membaca berita tadi pagi, ternyata nanti sore kemungkinannya akan hujan." Nah, seperti itu. Jadi, si ekstrovert ini ketika mengetahuinya, dia langsung mengungkapkan dan memberitahu kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kalau si ekstrovert ini kurang tahu akan mengenai sesuatu, dia cenderung langsung bertanya kepada orang lain. Seperti halnya biologi tadi, ketika bingung akan pencernaan misalnya. Nah, khususnya bagian usus besar mungkin. Nah, dia langsung bertanya kepada orang lain. "Hey, ini gimana bro penjelasannya? Biar lebih detailnya gimana?" Oh, begitu. Nah, seperti itu. Baru kalau menurutnya kurang paham atau kurang jelas, dia mencari jawabannya sendiri. Konsepnya itu, si ekstrovert ini bertanya atau membutuhkan orang lain terlebih dahulu, baru dia selesaikan sendiri.
Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan fungsi subjek objek filsafat ilmu dalam pendidikan dan kebutuhan hidup manusia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Fungsi filsafat ilmu dalam pendidikan adalah untuk mengetahui dan mempelajari suatu ilmu atau konsep ilmu yang didapat. Sedangkan fungsi filsafat ilmu dalam kebutuhan hidup manusia ialah untuk mempelajari dan menerapkan ilmu yang didapat di dunia pendidikan ke kehidupan sehari-hari. Subjek filsafat ilmu dalam pendidikan itu seperti saya sebagai mahasiswa, seperti dosen, dan seperti semua orang yang sedang berpikir akan sesuatu. Sedangkan subjek filsafat ilmu dalam kebutuhan hidup manusia itu seperti saya, saudara saya, orang tua saya, maupun semua orang yang sedang berpikir akan sesuatu. Objek filsafat ilmu dalam pendidikan itu seperti berbagai mata kuliah dan segala hal yang dapat menjadi inti yang bisa menjadi sesuatu yang dapat dipertanyakan atau diargumenkan. Sedangkan objek filsafat ilmu dalam kebutuhan hidup manusia itu seperti uang dan segala hal yang dapat menjadi inti yang dapat dipertanyakan atau diargumenkan. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah secara sistematik dapat melalui pertanyaan-pertanyaan seputar 5W plus 1H. Misalnya, yang ingin diketahui dan dipelajari adalah terkait listrik. Apa yang dimaksud listrik? Siapa yang menemukan listrik pertama kali? Kapan listrik ditemukan pertama kali? Mengapa listrik dapat berbahaya bagi manusia? Di mana listrik dapat ditemukan? Dan bagaimana listrik bekerja? Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentu akan memunculkan rasa ingin tahu kita terkait listrik. Kemudian, setelah mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kelak kita akan lebih mengetahui dan mendalami terkait listrik. Dan ilmu pengetahuan ilmiah yang membahas terkait listrik salah satunya ialah fisika. Pertanyaan keempat, yaitu, filsafat adalah sikap, metode, seperangkat teori, dan sistem berpikir. Jelaskan maksud dari ungkapan di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Filsafat adalah sikap. Maksudnya ialah dalam berfilsafat kita perlu menyikapi terkait di kehidupan maupun di alam sekitar dengan baik. Filsafat adalah metode. Maksudnya ialah dalam berfilsafat kita perlu memerhatikan tentang aturan-aturan dan cara berpikir kita dengan benar. Filsafat adalah seperangkat teori dan sistem berpikir. Maksudnya ialah dalam berfilsafat kita perlu memerhatikan teori-teori yang ada sehingga dalam berfilsafat tercipta suatu sistem berpikir yang berlandaskan teori-teori yang ada. Dan terakhir, pertanyaan kelima, yaitu, menurut pendapatmu, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dapat dikembangkan secara bebas atau ilmu dikembangkan terkait dengan nilai? Kemukakan argumen Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, ilmu sebaiknya dikembangkan terkait dengan nilai. Ilmu dikembangkan harus sesuai dengan target-target yang ditetapkan. Bukan dikembangkan asal-asalan saja. Dalam mengembangkan ilmu juga perlu untuk memerhatikan aturan dan batasan yang telah diterapkan, agar nantinya tidak merusak keseimbangan atau tatanan yang ada. Dengan memerhatikan target dan batasan atau aturan yang ada dalam mengembangkan suatu ilmu, atau dengan kata lain, ilmu dikembangkan terkait dengan nilai, maka ilmu yang dikembangkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Baik dalam hal pengetahuan kita, maupun berujung pada kesejahteraan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.